Sejumlah dosen dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Lempasing, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Kamis 17 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda penelitian penggunaan vessel monitoring system pada kapal perikanan, yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di alur laut Kepulauan Indonesia ALKI, khususnya ALKI 1. Dalam kunjungan tersebut, tim Seskoal berinteraksi langsung dengan masyarakat, nelayan, dan pemangku kepentingan lokal. Acara ini difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Lampung, dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Kepala UPT DPP Lempasing, serta tokoh-tokoh masyarakat pesisir. Kolonel Marinir Rudi Sumantri dalam sambutannya menjelaskan bahwa VMS merupakan teknologi strategis yang mampu merekam dan mengirim data posisi kapal secara real-time. Sistem ini menjadi alat penting dalam mendeteksi pelanggaran, meningkatkan pengawasan laut, dan mendukung penegakan hukum secara lebih efektif. Nah, kita melaksanakan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen Seskoal. Kebetulan kita melaksanakan penelitian di daerah ALKI 1 mengenai topik FMS yang kaitannya dengan khususnya di sini digunakan oleh para nelayan. FMS ini adalah vessel monitoring system yang sangat penting karena kaitannya kita Angkatan Laut, kita menjaga keamanan wilayah laut Nusantara. Kita punya komponen utama dan komponen cadangan. Para nelayan ini salah satunya komponen cadangan yang bisa kita berdayakan sebagai mata telinga Angkatan Laut. Karena kita tahu sendiri bahwa laut kita sangat luas, perlu dijaga segala sumber daya yang berada di situ, sehingga jangan sampai sumber daya yang ada dijarah oleh nelayan di luar Indonesia. Kita berharap kita sebagai Angkatan Laut bisa bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, karena kita udah tahu sendiri bahwa di laut ini bukan hanya TNI AL, di situ ada KKP, ada imigrasi, ada bea cukai, ada Polairut, ya, Bakamla, sehingga kita juga berharap kita bisa bersinergi dan saling bekerja sama, termasuk nelayan-nelayan yang ada berada di sini. Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung Kusairi Suwandi menyambut baik inisiatif penelitian ini. Menurutnya, teknologi VMS memang sangat diperlukan, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik perairan di setiap daerah. Lampung memiliki ciri khas laut yang tidak sama dengan daerah lain. Jadi penerapan teknologi ini perlu dikaji secara teknis dan disesuaikan. Oleh karena itu memang kami di tingkatan kelompok-kelompok nelayan yang ada khususnya di Provinsi Lampung memang sangat bervariatif terkait dengan jawaban penting atau tidaknya VMS atau Vessel Monitoring System yang ada. Dan kami juga di organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Lampung juga sering menerima masukan, saran dari beberapa kelompok nelayan yang ada, dan kami juga sudah menyampaikan di tingkatan kepengurusan pusat, sehingga ada satu jawaban bahwa PMS yang ada tentunya sangat penting, namun kalau digunakan untuk di nelayan sendiri, itu perlunya ada verifikasi atau klasifikasi yang ada. Tentunya apa yang tadi disampaikan oleh tim Seskoal Markas Besar TNI AL sendiri, ya kita nelayan sendiri sebagai komponen cadangan untuk NKRI yang ada tentunya sangat mendukung ketika memang nelayan-nelayan itu terutama yang ada di perbatasan NKRI ya, karena beberapa pengalaman dari kepengurusan HNSI di daerah-daerah lain juga ketika tidak menggunakan itu banyak sekali nelayan yang tidak tahu titik sudah masuk wilayah perairan negara lain atau belum kan begitu, sehingga dan juga ya selain daripada itu juga ya tentunya karena kapal-kapal yang besar juga tentunya harus menggunakan PMS ketika memang di zona 12 mil ke atas. Tapi tentunya kami berharap dari peran KKP sebenarnya juga ketika ingin diterapkan di tingkatan nelayan kapal-kapal perikanan terutama
ya kami berharap sebenarnya terkait dengan nelayan itu sebenarnya terkait dengan keberatan unitnya pertama, karena memang tidak murah juga untuk memiliki itu, dan juga terkait dengan airtime-nya karena dia harus berbayar dan lain sebagainya. Kalaupun memang ini harus digunakan PMS itu untuk kepentingan perikanan tangkap ya, khususnya untuk KKP, ya tentunya ini harus ada stimulus awal dulu dari KKP kepada para nelayan. Namun tentunya kami sangat sekali lagi mendukung ketika memang PMS ini juga digunakan oleh nelayan-nelayan yang memang ada di perbatasan dan juga di beberapa daerah-daerah tertentu yang tentunya menggunakan PMS itu apa istilahnya penting untuk keamanan, dan juga kita menyadari sekali lagi bahwa nelayan sebagai komponen cadangan ya tentunya bisa memiliki alat-alat PMS yang memang untuk kedaulatan NKRI itu sendiri di laut gitu. Terima kasih. Kolonel Laut MB Panjaitan menambahkan bahwa kegiatan ini juga bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian seperti ini adalah bentuk pengabdian seskoal kepada masyarakat pesisir. Selain memperkuat akademik, kami juga ingin menjembatani kebutuhan nelayan dengan kebijakan maritim nasional. Pendapat juga datang dari nelayan lokal Aris, asal Teluk Betung, menyampaikan harapannya agar regulasi terkait jarak tangkap kapal diperhatikan secara khusus. Kondisi Laut Lampung berbeda dengan Jawa atau daerah lainnya. Pemerintah harus membuat aturan yang fleksibel dan tidak disamaratakan. Juhri nelayan lainnya menyatakan dukungannya terhadap program VMS, namun menyoroti pentingnya sosialisasi kepada nelayan. Nelayan mendukung, tapi harus jelas VMS itu alat seperti apa, bagaimana cara pasangnya, biaya dan manfaatnya bagi nelayan. Kalau seandainya ini 12 mil dari posisi laut, kita dorong nih nelayan kita. Yang tadi Bapak bilang katanya 30, katanya harusnya pakai. Ini mohon maaf ini. Kita dorong nih teman-teman di 12 mil ke atas. Posisi kita di Samudra Hindia ini cuaca senantiasa berubah, berhadapan dengan beberapa ombak yang besar tidak. Yang jadi masalah ini akhirnya teman-teman ini masuk di 12 mil karena untuk menghindari badai yang ada di atas 12 mil. Ombaknya itu 2 meter, 3 meter jelas kita nggak bakal mampu karena 30 groson itu kecil. Kalau di lautan, kalau di sini gede, kalau di lautan itu kecil. Didorong ke dalam. Nah ini bingung nih. Karena ada vessel monitoring ini, kalau seandainya kita cari ikan, kita dianggap melanggar. Ini yang jadi problem. Turut hadir dalam kegiatan ini Kolonel Laut Edi Iwan Bangun yang juga merupakan dosen seskoal. Dia terlibat aktif dalam dialog bersama para nelayan serta menyampaikan berbagai masukan terkait teknis operasional dan penerapan teknologi VMS di lapangan. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi terbuka antara dosen peneliti, nelayan, dan perwakilan instansi kelautan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengawasan laut berbasis teknologi. Dari Kota Bandar Lampung, tim liputan melaporkan. Menuju Komandan persiapan 1, 2, 3, sekali lagi Komandan 1, 2, 3.